Peggy Melati Sukma kembali dibuat bingung dengan kabar jika mantan suaminya Wisnu Chandra dikabarkan hilang tanpa jejak sejak tanggal 11 Mei lalu. Berita hilangnya Wisnu ini pun sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian pun telah melakukan upaya pencarian, namun apa daya, hingga kini nasib Wisnu Chandra belum juga bisa diungkap. Hasil penelusuran kita ketahui dari urut-urutan resepsi yang ala kadarnya gitu ya. Dan orang-orang juga tahu kalau kita udah jadi pasangan suami istri. Tak selamanya mendekam di dalam hotel Prodeo itu menyakitkan. Contohnya seperti yang dialami Dewi Persik yang baru beberapa hari menghirup udara bebas dari rutan Pondok Bambu yang justru mengaku rindu saat tinggal di dalam rutan. Lantas, apa yang membuat Dewi Persik begitu giat kejar setoran usai menjalani masa penahanannya? Tak selamanya kehidupan dalam penjara membuat jera para pelaku kejahatan. Sebut saja pedangdut Dewi Persik yang baru saja bebas menjalani masa tahanannya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dewi malah sibuk menggoyang lembaga permasyarakatan terbesar di Jakarta, yakni LP Cipinang. Dewi tak sungkan bergoyang diiringi grup musik yang pemainnya adalah warga binaan LP Cipinang. Lantas, benarkah jika kembalinya DP ke LP ini sebagai bukti jika ia tak mengalami trauma sedikit pun selama menjadi warga binaan? Terutama warga binaan Cipinang. Salam sayang dari saya Dewi Persik. Iya, kita sama, saya juga mantan napi. Pastinya kita jangan pernah putus asa dan tetap bersemangat. Saya sukamu, sukaku. Dukamu, dukaku. Kalau mereka tidak pernah jadi napi, mereka tidak akan pernah merasakan bagaimana duka kita. Warga binaan semua. Dari mana, Mas? Cipinang. Iya, dari Cipinang dengan berbagai macam kasus ya. Oh, lapas narkotika. Dan kebetulan saya dipercaya sebagai duta narkoba dari Ganas Gerakan Anti Narkoba Nasional. Walaupun saya mantan kriminal. Usai menggoyang LP Cipinang, Dewi kembali bertandang ke Rutan Pondok Bambu tempat ia dikungkung jeruji besi selama 3 bulan terakhir. Inilah kali pertama Dewi kembali ke Rutan Pondok Bambu setelah 5 hari tak lagi bermukim di sana. Berbeda dengan keberadaan Dewi di LP Cipinang, saat hendak masuk ke Rutan Pondok Bambu, tubuh Dewi bergetar. Mulutnya komat kamit mengucap bait-bait doa. Lalu, benarkah bayangan pahit selama ditahan kembali menggelayuti hati dan pikiran DP? Pak, aku trauma, aku dimit temennya kan itu, dimit tua kayak Mau pulang ke sini. Cuman saya kalau lihat ini tuh kayak trauma gitu, aduh, gitu kayak ngeliat rumah tahanan tuh kayaknya dek gitu. Traumanya gimana sih? Nggak enak Mbak sebenarnya, cuman kan karena ada tanggung jawab moral di sini, saya harus ketemu dengan mereka. Ketemu dengan petugas aja tadi tuh masih agak gimana gitu kan. Cuman ya harus dibuang rasa itu gitu, karena kan masih banyak yang membutuhkan saya, dalam arti saya harus bisa membalas kebaikan mereka dengan kasih sayang saya. DP itu traumanya pasti iya. Tadi sempat masuk aja ke pintu gerbang. Gitu. Ada getarannya. Tapi saya harus karena saya gini, kamu jangan malu, kamu gitu.
Bukan tanpa alasan Dewi kembali masuk ke rutan Pondok Bambu. Kerinduan pada teman satu selnya membuat Dewi membuang jauh-jauh rasa traumanya itu. Dalam kunjungannya ke rutan Pondok Bambu, Dewi mendapat oleh-oleh berupa tempe goreng lengkap dengan sambal buatan mantan teman satu selnya, beserta kerajinan tangan khas buatan para penghuni rutan Pondok Bambu. Dan sebagai gantinya, DP berjanji ia akan kembali lagi sebelum dirinya berangkat menunaikan ibadah suci umroh dalam waktu dekat ini. Ketemu sama mereka, senang, mereka luar biasa. Iya, peluk aku, nangis. Aku bilang jangan nangis sih. Devi kenapa jerawatan keluar dari penjara gitu. Iya, mikirin kalian. Semoga mereka bisa ketemu sama keluarganya kembali. Kasihan banget. Ini nih hasil dari mereka, karya mereka. Jadi kan di situ ada kantin. Yang masak itu teman-teman Napi. Dimasakin sambal, ya Allah, bener-bener luar biasa kan mereka kan. Mereka sayang sama saya, Mbak. Dewi memang belum bisa melupakan suasana berada di dalam rutan. 3 bulan mendekam di dalam rutan bukan tidak mungkin banyak memberi kenangan juga pelajaran bagi seorang Dewi Persik. Namun benarkah giatnya Dewi warawiri di sejumlah acara pasca menjadi manusia bebas bagian dari upayanya lari dari cap sebagai mantan narapidana? Atau Dewi tengah mendulang rupiah akibat 3 bulan tak mendapat penghasilan yang otomatis penghasilannya pun menurun drastis? Jadi harus tetap semangat karena kehidupan ini tetap berjalan. Anggaplah suatu riwayat hidup yang tidak bisa terlupakan, tapi jangan berlarut-larut dengan kesedihan itu. Karena memang satu hari ini saya belum tidur, semalam ada pemotretan pekerjaan saya untuk menyelesaikan tugas saya. Kemudian pulang ke rumah, ketemu sama orang tua, ada beberapa hal yang dibicarakan sama kedua orang tua sampai pagi. Jadi nggak tidur. Peggy Melati Sukma kembali dibuat bingung dengan kabar jika mantan suaminya Wisnu Chandra dikabarkan hilang tanpa jejak sejak tanggal 11 Mei lalu. Berita hilangnya Wisnu ini pun sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian pun telah melakukan upaya pencarian, namun apa daya, hingga kini nasib Wisnu Chandra belum juga bisa diungkap. Hasil penelusuran kita ketahui dari urutan keberadaan Wisnu Chandra pada tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 18, Wisnu Chandra meninggalkan rumah menggunakan mobil Camry miliknya menuju ke arah kantornya di kawasan Artagraha. Di sana sekitar jam 22 pergi meninggalkan kantor tersebut tanpa membawa kendaraannya, artinya menggunakan taksi. Setelah itu tidak ada kabar lagi. Sampai kini, polisi belum bisa mengungkap motif hilangnya pengusaha muda ini. Sebelum dinyatakan menghilang, mantan suami Peggy ini hanya mengandalkan taksi sebagai alat transportasinya, sehingga sulit untuk mengetahui jejak dan keberadaannya. Lantas, apakah ini sinyal jika ada sesuatu yang akan terjadi pada dirinya? Atau justru benar atas kabar yang beredar jika Wisnu telah menjadi korban penculikan? Dari penyidik Polda Metro Jaya sudah berupaya mencari yang bersangkutan ke luar kota, ke beberapa tempat yang diduga bisa atau biasa mampir di sana, namun tidak ditemukan. Tentang motif belum diketahui, apakah dia diculik atau menghilangkan diri, atau ada suatu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, ini belum diketahui. Sebagai mantan istri, Peggy tentu dibuat cemas dengan nasib mantan suaminya itu. Beberapa kali Peggy memohon doa bagi keselamatan Wisnu Chandra. Namun saat disambangi di rumahnya, Peggy sendiri belum mau berkomentar soal ini. Lalu, apakah benar jika Peggy tak ingin lagi terhubung mengenai mantan suaminya itu? Nggak ada komen kayak gitu. Sebelum dia masuk kamar gitu tadi. Dari begitu itu juga nggak pernah sih lagi. Begitu. Udah berapa lama Pak? Dari 2011 aja. Oh. Jadi dia kan nggak begitu tahu. Jadi begitu pisah 2011 belum pernah kesini lagi.
Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Seleb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa.